Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat teman-teman PKM semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan segala rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja kami perkenalkan, nama saya Amalia Zahra. Terus yang kedua ada Danyu Nugraha, dan yang ketiga ada Khairul Umam, yang keempat ada Anida Suaidah, yang kelima ada Dede Siti Awaliyah, yang keenam ada Aniza Lestari. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama. Apa sih itu penyakit? Nah, ini akan disampaikan oleh sahabati Dede Siti Awaliyah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Jelas. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Siti Awaliyah. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian penyakit. Apa sih penyakit itu? Nah, penyakit adalah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Nah, keadaan sakit itu terjadi pada saat seseorang tersebut tidak lagi berada dalam kondisi sehat yang normal seperti biasanya. Nah, penyakit itu mempunyai jenis-jenis penyakit. Yang pertama ada penyakit menular, penyakit yang tidak akhir penyakit kronis. Penyakit itu penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, asid atau jarum. Ini itu langsung penyakit kuman melalui kontak. Mohon maaf teman-teman, sepertinya Teh Dede sedang ada kendala jaringan. Kita tunggu dulu ya. Itu di mute aja, itu bisa di mute. Jangan diam aja, cewek.
Dilanjut, Maaf, dilanjut. maaf ya teman-teman, tadi sinyalnya bisa dilanjut ya. Sebentar. Nah, tadi penyakit itu mempunyai beberapa jenis, yaitu ada penyakit yang bisa menular, penyakit yang menular itu akan yang sebab organisme seperti penyakit menular secara langsung berpindah lalu misalnya lewat sentuhan, lewat ciuman, terus melalui udara ketika batuk. Nah, itu bisa menularkan penyakit penularan secara tidak langsung. Kita misalnya menyentuh pintu yang sangat, maka kuman yang ada dalam pintu gagang tersebut pegang oleh tangan kita, nah tersebut akan berpindah kepada tangan kita. Pegangan gagang pintu tersebut kita tanpa melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Tangan kita diusapkan misalkan kepada mata kita ataupun hidung kita. Nah, itu bisa jadi kuman yang ada dalam gagang pintu tersebut pindah ke tangan kita dan ke mata kita yang tadi dipegang tanpa dicuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu contoh seperti penularan secara tidak langsung. Dilanjut, ada penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman. Contohnya seperti penyakit stroke. Nah, itu kan tidak bisa menular ya. Stroke, terus penyakit jantung, kanker, dan gangguan akibat kecelakaan atau tindakan kekerasan. Nah, itu adalah salah satu contoh penyakit yang tidak bisa menular. Selanjutnya ada penyakit kronis. Penyakit kronis yaitu adalah penyakit yang terjadi dengan berdurasi panjang, yang mana pada umumnya itu berkembang secara lambat, serta terjadi akibat faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan juga perilaku. Nah, salah satu jenis penyakit kronis ini yaitu contohnya seperti gagal jantung. Nah, itu adalah jenis-jenis penyakit. Jadi, penyakit atau sakit itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kiai Haji Abdullah mengatakan bahwa ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman tidak akan mengeluh. Karena hal itu orang tersebut tahu bahwa sakit merupakan momen untuk menggugurkan dosanya. Dan banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasannya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jika obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu penjelasan dari tentang penyakit ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teteh Dede Siti Awalya yang telah menyampaikan materinya yang sangat rinci. Langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu hadis dan terjemahan. Penyakit pasti ada obatnya, yang akan disampaikan oleh Teh Anida Suaidah
kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja ya ke materi hadis dan terjemahannya tentang penyakit pasti ada obatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah hadis memastikan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya, seperti yang ada di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Hadasana Muhammad bin Musanna, Hadasana Abu Ahmad Az-Zubairi, Hadasana Umar bin Sa'id bin Abi Husain, Qala hadasani atau ibnu Abi Robahi, An Abi Hurairah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan rawahu Bukhari. Yang berarti menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atta bin Abi Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5678. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa di situ dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likul lidain dawaun faida usiba dawa adai baro biidnillah. Yang berarti semua penyakit ada obatnya. Apabila sesuai antara obat dan penyakitnya, maka penyakit akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang hadis dan terjemahannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Anida yang telah menyampaikan materinya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu syarah atau penjelasan hadis dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5678. Materi penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Teh Anida Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiza Lestari. Di sini saya akan membacakan syarah hadis dari penyakit itu pasti ada obatnya, ya. Nah, tapi sebelumnya, syarah hadis ini dapat diartikan bahwa yaitu berupa keterangan-keterangan yang memaparkan penjelasan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa awal, syarah hadis didominasi dengan klarifikasi atau tabayun oleh para sahabat dengan hadis yang didapatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna diantaranya. Yang pertama, riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Lalu ada riwayat Usamah bin Syuraik. Beliau mengatakan bahwa berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian. Lalu yang terakhir yaitu riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfu'kan bahwa sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Demikian pembahasan dari syarah hadis. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Anija. Penjelasan hadis selanjutnya yang kedua yaitu akan disampaikan oleh sahabat
khairul umam, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu di sini saya akan melanjutkan secara hadis yang tadi dijelaskan oleh Tianza. Nah, di PPT ini hal tersebut sebagai pengaturan bahwa berobat haruslah dengan orang yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Yang dimaksud ini itu berobat yang halal itu berobat secara normal ya, secara dengan dokter ataupun ke bidan ataupun ke rumah sakit. Nah, dan yang haram itu berobat yang melanggar dalam Islam dalam bentuk pengobatan, yaitu perobatan dengan dukun, berobat dengan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu hitam, ataupun dengan jimat-jimat. Itu diharamkan oleh Islam. Nah, itu. Lanjut, obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah. Dengan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah menghendakinya. Nah, di sini jika Allah menghendaki orang itu sembuh, pasti orang itu pasti akan sembuh, ataupun dengan berusaha, ataupun dengan berobat. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah. Nah, berobat tawakal kepada Allah itu sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh ampuh kepada penyakit-penyakit yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Karena itu menjadi pengingat bahwa kita membutuhkan Allah. Nah, kesimpulan dari pembahasan syarah hadis tersebut yang tadi dijelaskan oleh Teh Aniza, yaitu terrealisasi kesembuhan dengan obat ibarat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minuman. Nah, ibarat yang sakit itu harus ada penangkalnya, seperti orang-orang lapar, seperti orang-orang yang kehausan. Tentunya kita harus berobat. Nah, berobatnya dengan obat dengan ya obat-obatan seperti itu. Nah, ini umumnya berhasil, namun terkadang gagal dikarenakan oleh sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat yang sudah dibacakan oleh Nisa, yaitu riwayat Utsman bin Syuraik di atas ya, yang tadi. Penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya dan pengecualian penyakit tua atau pikun. Nah, itu yang dimaksud Utsman bin Syuraik itu Allah telah menakdirkan seseorang untuk sakit ataupun kematian, terkecuali tua atau pikun. Itu mah sudah cukup umur, itu mah sudah bau tanah, itu mah udah tua ataupun pikun. Nah, tua dan pikun sama dengannya kematian, yaitu dekat-dekatnya dengan kematian yang sudah tua, yang sudah pikun. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat, berkurangnya akal sehat, berkurangnya kemampuan tubuh untuk seperti yang sudah muda-muda ya, kurang sehat, kurang baik di badannya, ataupun rasa sakit di badannya. Atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Nah, yang saya tadi sebutkan tadi, yang tua itu dekat dengan kematian ataupun sudah bau tanah. Itu dikarenakan tua, yang sudah banyak penyakit di badannya,
di dalam tubuhnya, di luar tubuhnya. Itu syarat-syarat hadis yang tadi dijelaskan oleh Anissa, saya simpulkan oleh saya sendiri. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Umam yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan dalam hadis yang akan disampaikan oleh sahabat Danyu Nugraha. Kepadanya dipersilahkan. Baik teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat? Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan dalam hadis. Ini sebenarnya ada kekurangan dalam hadis penyakit tersebut. Apa sih nilai-nilai pendidikan yang kita bisa ambil gitu kan? Kira-kira. Nah, yakinlah bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Jadi pun dari beberapa pemateri itu menyampaikan ya tidak jauh gitu kan dengan halnya seperti ini gitu kan. Karena yakinlah bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Karena apa? Karena Allah tidak akan menciptakan penyakit ya, melainkan Dia juga menciptakan penawarnya gitu kan. Nah, oleh sebab itu, ketika ada sesuatu penyakit, walaupun memang sekarang ada COVID-19 gitu kan, terus sebelum-sebelumnya ada wabah yang sangat berbahaya gitu kan. Kira-kiranya kalau misalkan memang itu adalah bukan buatan gitu kan ya, kira-kira bukan buatan manusia, ya bisa disebutkan apa gitu kan ya, ya pasti ada obatnya gitu. Karena bagaimanapun walaupun memang dari buatan manusia, itu sebenarnya pasti ada obatnya gitu kan. Ya dengan adanya vaksin tersebut gitu kan. Terkadang kan ya ini salah satu apa ya? Seharusnya seorang mahasiswa itu harus melek lah ke arah sana gitu kan. Karena memang pada hari ini memang dengan adanya COVID-19 ini gitu kan. Ini kan salah satu penyakit yang memang dari tahun 2019 sampai sekarang gitu kan masih ada gitu kan. Bahkan beberapa vaksin sudah dilaksanakan gitu kan. Bahkan dengan negara itu sampai 6 kali vaksin gitu. Nah, sebenarnya itu ketika memang itu penyakitnya dari Allah gitu kan. Itu penyakit pasti itu cuman satu gitu kan. Cuman satu gitu kan penawarnya gitu kan. Ini kan beberapa kali. Nah, perlu dipahami ke arah sana gitu kan tentang permasalahan hal tersebut gitu kan. Nah, di sini adapun penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia. Nah, contoh gitu kan ketika dipatuk ular gitu kan, itu kan ada nih king cobra gitu kan atau apa gitu kan ya. Ada ular yang memang bisanya itu ketika dipatuk gitu kan itu nggak ada obatnya gitu. Ada ular, nggak tahu saya ularnya apa. Nanti tanyain aja ke Dea atau dekat sama rumahnya Panji. Ya teman-teman ketika nanti di pertanyaan bisa dipertanyakan lah gitu kan. Nah terus selanjutnya hendaklah berikhtiar dan tawakal hanya kepada Allah. Nah, memang tadi kan dijelaskan oleh saudara Umam, Aniza gitu kan. Terus di hadisnya juga dijelaskan bahwa ketika memang kita mengalami penyakit itu ya berikhtiar gitu. Dan mintanya kepada Allah gitu kan. Bukan ke dukun gitu kan. Ya kira-kira kan seperti itu. Jangan ke dukun gitu. Terus jangan minta ke pohon gitu, jangan minta ke batu gitu kan. Atau enggak kalau yang memang mistis gitu kan. Contohnya bawa kepala domba atau kepala sapi gitu kan ke daerah gunung gitu kan pengen sembuh anaknya gini gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itu karena ya bisa dikatakan itu adalah mendoakan Allah gitu kan. Nah, di sini juga kan memang penyakit dan kesembuhan itu datang dari Allah. Namun, sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh. Di antaranya dengan berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal gitu. Saya kira dengan banyaknya pepohonan gitu kan, apalagi ya memang saya tinggal di daerah pegunungan gitu kan. Banyak gitu kan obat-obatan yang memang yang kita tidak ketahui gitu. Padahal itu adalah obat-obatan gitu. Nah, maksud di sini obat-obatan itu contoh gitu kan. Dulu ada teman saya main gitu kan dari Kerawang gitu kan. Jatuh dari pohon kelapa gitu kan. Tanpa dia sadari ternyata pohon yang di depan rumah saya gitu kan ada pohon gitu kan. Itu bisa jadi obat gitu kan. Kalau di sininya pengganti betadin gitu. Nanti luka yang itu tuh bisa ini gitu kan. Rapat lagi gitu kan kalau ininya rapat gitu. Nah, itu kan salah satu berikhtiar lah gitu kan bahwasanya
kita juga harus berikhtiar gitu dan yakin gitu kan bahwasanya obat itu pasti menyembuhkan gitu. Nah, kira-kira kan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Danyu yang telah menjelaskan materinya. Materi sudah disampaikan semuanya, sudah dipaparkan semuanya. Kita lanjut ke sesi diskusi. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada audiens semuanya, silahkan jika ada yang bertanya. Silakan ditanyakan ya teman-teman semuanya. Ketika memang ada yang tidak paham, apalagi kita terkendala dengan penyakit COVID-19 gitu kan. Saya kira teman-teman yang ingin bertanya silahkan gitu. Untuk menambah wawasan gitu kan. Walaupun di hari Minggu kita tetap mencari ilmu gitu kan. Silakan teman-teman semua yang ingin bertanya. Jangan pernah malu ya untuk bertanya ya. Kalau dicatat di kolom komentar, kolom itu juga boleh ya teman-teman. Kolom chat. Boleh, boleh. Oke, ada lagi? Sok moderator gimana? Langsung dijawab atau gimana? Ya, kepada presentator yang lain, kali aja ada yang mau nyoba jawab. Oke, saya izin menjawab. Oke, baik. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Dan ini terjadi kepada saya gitu kan. Kesabaran ketika tertimpa penyakit. Asli, tengah bohong ya. Penyakitnya nyeri luntu. Bener, sabarnya. Sawah lagi dicarekan. Nah itu bagaimana gitu kan caranya. Ya itu disembuhin dulu gitu. Itu baru bisa sabar gitu. Oke, di sini bukan bercanda gitu kan, atau guyon ya. Di sini kita serius, oke. Nah, di sini kan pertanyaannya bisa dibacakan nggak moderator? Soalnya bacanya yang itu doang gitu, sabar doang gitu, ketika ada penyakit gitu. Bentar. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Izin bertanya, mohon maaf sebelumnya tidak bisa menyalakan kameranya. Pertanyaannya, penyakit kan pasti ada obatnya. Nah, pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita menyemangati orang yang sedang sakit supaya bisa sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sakitnya sakit yang mana dulu gitu kan? Kalau misalkan memang sakitnya panas dingin gitu kan, terus panas dirawat gitu kan, itu bisa lah gitu kan. Tapi kalau misalkan yang sakit gigi itu disemangatin, itu nambah kesel gitu. Itu nambah kesel gitu. Ini sing sabar, sing sabar, sing sabar. Ya, namanya sakit gigi itu nggak kayak gitu. Saya pernah merasakan kalau ini yang sakit gigi gitu kan. Nah, kalau misalkan yang lain itu bisa gitu kan. Kalau yang lain ya dengan kita menasehati itu kan, dengan kita menasehati gitu kan. Bagaimana cara menasehatinya jangan sampai ketika menasehati gitu kan kamu bilang gitu kan ke teman kamu,
ih kamari ge babaturan kemarin juga teman saya sakit kayak gitu meninggal gitu. Nah, itu jangan itu bukan menyemangati gitu kan. Itu membuat down gitu kan. Itu jangan seperti itu gitu. Ya, cara menyemangati sebenarnya gampang gitu kan. Ayo semangat gitu kan, nanti kita belajar bareng lagi gitu kan, kalau misalkan memang suka belajar gitu kan, kalau misalkan memang sukanya main game, ayo kita nanti main game lagi, semangat gitu kan, nanti bisa kita main lagi gitu kan, terus kita bisa ngaji bareng lagi gitu kan, terus kita bisa kuliah lagi gitu kan, bareng-bareng ayo gitu kan, bisa ngopi dan yang lainnya gitu kan, kalau yang cewek bisa shopping bareng ayo gitu kan, ya gimana lah gitu, sesuai dengan kepribadiannya. Kamu kan contohnya teman kamu kan yang sakit, pasti kamu tahu gitu kan dia sukanya apa gitu kan. Nah, itu ke arah sana gitu kan. Karena itu ya akan menjadi semangat dia gitu. Contoh gitu kan, saudara Umam gitu kan, sukanya ke motor gitu kan. Contoh gitu kan, ini mah lagi sakit dia, ayo mam nanti kita kalau misalkan udah sembuh kita touring lagi, ayo kemana gitu kan gitu. Oh berarti semangat nih, nanti kalau udah sembuh touring kan gitu. Jadi kita harus melihat dulu gitu dari kepribadiannya masing-masing gitu, agar apa, agar kita juga gitu kan tidak semena-mena gitu kan memberikan semangat gitu, maksudnya semena-mena tuh nggak sembarangan gitu memberikan semangat itu gitu kan, contohnya gitu kan tadi gitu kan, buat orang-orang nyemangatin ini mah malah bilang gitu kan, teman saya yang kemarin kayak gitu juga meninggal gitu kan, kemarin langsung hari takennya meninggal kan, kan lucu gitu kan. Karunya gitu. Ya mungkin kira-kira seperti itu teman-teman semuanya gitu kan. Ya kalau ini pertanyaan sebenarnya bagus gitu kan, memang pertanyaannya bagus karena memang di sini kan banyak gitu ketika orang mengalami apa ya, sakit gitu kan, sakit yang lama akhirnya dia kena mental gitu kan, kena psikis mereka gitu kan, dia pengen sembuh gitu kan atau gimana gitu kan, apalagi yang penyakitnya tipes gitu kan, apalagi yang punya gitu kan penyakit-penyakit yang parah lagi gitu kan, dia mengeluh gitu kan, ah udahlah gitu kan, ternyata kata dokter gini 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 gitu kan. Nah itu kasih semangat gitu kan, kasih rasa kepercayaan, keimanan, takwaannya gitu kan, bahwasanya segala sesuatu itu penyakit itu pasti ada ininya gitu, ada obatnya, dan Allah pun pasti akan memberikan jalan yang terbaik buat kita gitu kan. Ketika Allah memberikan suatu permasalahan, gak mungkin Allah tidak akan memberikan jalan keluarnya gitu kan. Kan kira-kira kan seperti itu gitu kan. So silahkan untuk teman-teman semua gitu kan, perlu diresapi dan refleksi gitu kan terkait hal tersebut gitu. Kiranya mungkin seperti itu dari saya. Kalau ada tambahan dari presentator yang lain silahkan gitu. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Daniel yang telah menjawab pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang lain, kali aja ada yang mau ditanyakan lagi. Bebas kok pertanyaannya seputar tentang penyakit. Ayo teman-teman semuanya, siapa lagi yang mau bertanya? Jangan sampai apa ya, hal-hal yang memang diskusi seperti ini kalau teman-teman pun akan merasakan gitu kan, dimana naik semester 6 gitu kan nantilah gitu kan, teman-teman semua akan merasakan bagaimana rasanya gitu kan menjadi seorang presentator seperti ini gitu kan, dan bagaimana cara mekanismenya, sistemnya seperti apa biar bisa gitu kan berbicara lancar gitu kan. Nah itu kan salah satunya gitu kan, dan sekarang gitu kan belajar, ayo kita bertanya gitu kan. Nah, ini ada lagi yang bertanya Nah, dari Fiona Siti Nurusoba. Izin bertanya, bagaimana pendapat kalian melihat orang yang selalu berobat kepada orang pintar
dukun seperti itu kan obat pasti ada obatnya, tetapi orang tersebut tidak percaya dengan obat-obat dokter, seperti bagaimananya? Apakah itu termasuk dalam pengobatan haram atau halal? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dari Aisyah Sahada. Assalamualaikum, izin bertanya Akang Teteh. Jikapun ada penyakit yang tidak terobati sampai sekarang, bisa jadi lantaran belum ada ahli yang bisa menemukan obatnya. Dari pertanyaan di atas, bagaimana jika misalkan kita ambil contoh dari penyakit HIV, terus belum ada penawarnya? Apakah ia harus mengeluh karena belum ada penawar bagi penyakitnya? Ataukah ada jalan lain untuk bisa menyembuhkan dengan cara ia lebih mendekatkan diri kepada Allah atau bagaimana? Silahkan para presentator yang jika ingin ada yang menjawab, dipersilahkan. Saya izin menjawab lagi ya, biar cepat gitu. Ya, silahkan. Pertanyaan yang pertama, tolong dibacakan kembali moderator. Saya kalau buka lagi HP lama lagi gitu kan. Moderator kan saya baik gitu. Ya, menurut pendapat dari presentator, orang yang selalu berobat kepada orang yang orang pintar, dukun seperti itu kan pasti ada obatnya, tetapi orang tersebut tidak percaya dengan obat-obat dokter seperti bagaimananya. Oke. Bagaimana? Apakah termasuk dalam pengobatan haram atau halal? Percaya ke orang pintar itu nggak boleh. Percaya kepada obat-obatan dokter juga itu nggak boleh. Percaya mah hanya kepada Allah. Ya, perlu dipahami ke arah sana dulu ya. Karena memang seperti ini ya. Contoh, Allah itu menciptakan penyakit. Ya, Allah itu menciptakan penyakit, Allah itu menciptakan obat-obatan, ya. Allah itu menciptakan manusia, dan Allah juga yang menurunkan penyakit ke orang tersebut. Paham sampai sana? Nah, berarti sebenarnya semuanya itu adalah atas dasar izin Allah gitu kan. Dengan adanya penyakit tersebut diturunkan kepada kita, dengan Allah pun menurunkan apa sih namanya tuh, penawarnya gitu kan. Nah gitu. Jadi ini Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan penyakit, Allah menciptakan obat. Dan Allah ya setelah itu gitu kan, dan Allah memberikan kekuatan gitu kan kepada ya penawar tersebut gitu untuk menyembuhkan itu gitu kan. Dengan atas apa? Dengan atas izin Allah gitu kan. Ya kalau misalkan salah gitu kan secara tauhid ya bisa diperbaiki oleh teman-teman presentator yang lain gitu kan. Itu berbicara dengan tauhid gitu kan. Itu kalau nggak salah di kitab Sanusi yang saya pelajari gitu kan. Terus di sini kan ada pembahasan bahwasanya ke orang pintar gitu kan. Nah di sini ada memang gitu kan penyakit itu yang saya ketahui ya, yang saya ketahui. Penyakit itu bukan hanya dikarenakan contoh kita kecelakaan, contoh kita jarang makan. Bahkan penyakit itu timbul juga dari apa? Dari badan kita, dari ucapan kita yang memang sama kita nggak kita kerasa gitu kan. Itu bahasanya nazar lah gitu kan. Tanpa kita ucapkan contoh gitu kan. Saya sendiri contoh umam lah gitu kan. Nanti ketika saya lulus kuliah, saya pengen bawa orang tua saya ke Inggris gitu kan. Bisa jauh-jauh gitu. Contoh gitu kan. Nah itu kan salah satu nazar yang memang harus dilakukan. Akhirnya apa? Tiba-tiba si Umam sakit gitu kan kakinya karena pengen bawa orang tuanya jalan-jalan atau enggak ke Mekah lah gitu kan. Amin gitu kan. Nah itu kan salah satu gitu kan timbulnya penyakit karena memang dari ucapan sendiri gitu kan. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf ada gangguan. Nah, dari hal tersebut gitu kan, bahwasanya
Oke, teman-teman, saya rasa itu yang bisa dapat saya sampaikan. Di sini ternyata banyak gangguan-gangguan gitu. Jadi dilanjutkan oleh presentator yang lain gitu kan, kira-kira seperti itu. Soalnya kalau saya terus yang ngomong gitu kan, akhirnya saya seret gitu kan. Yang lainnya gitu kan, kira-kira yang mau menambahkan gitu kan, atau yang mau menyampaikan gitu kan pendapatnya dari presentator yang lain gitu, gantian gitu. Ini udah mulai kering soalnya tenggorokan gitu. Tong seri, Pak. Mualila. Silahkan teman-teman yang lainnya tuh, silakan moderator, atau saya kan udah menyerahkan, ini gimana moderator, silahkan. Ya udah deh, dituntasin dulu ya, karena memang tadi masih belum tuntas ya yang perihal ke orang yang pinter ya. Nah di sini kan obatnya, tapi orang tersebut tidak percaya dengan obat dokter, apakah termasuk pengobatan haram atau halal gitu kan. Nah dari permasalahan tersebut gitu kan, bolehlah gitu kan kita ke ahli hikmah gitu kan untuk minta obat gitu kan, karena bagaimanapun kan kalau tahun lalu itu ada yang namanya tabib gitu kan. Tabib kalau tahun dulu gitu kan, itu namanya kan tabib, boleh saja gitu kan minta obat, tapi ke ahli hikmah bukan dukun gitu kan. Untuk ke Pak Kiai itu kan minta doa gitu kan kepada orang-orang yang soleh gitu kan, bukan minta buat disembuhkan, bukan minta doanya gitu kan, lewat wasilah gitu kan, orang-orang yang soleh gitu kan, niatnya ke sana gitu kan, bukan minta ke Pak Kiainya, bukan, tetap ya yang minta mah ya ke Allah gitu kan, minta untuk disembuhkan, bukan Pak Kiainya. Ke Pak Kiai cuma jadi wasilahnya saja gitu kan, minta doa, mudah-mudahan kalau didoain sama orang yang soleh kan cepat diijabah kan gitu, ada yang bilang gitu kan, niatnya ke sana gitu kan, awas gitu kan, inamal a'malu binniat gitu kan. Itu gimana awalnya kita niat gitu kan, kalau niatnya kita salah ya nanti kan berbeda lagi konteksnya gitu kan, kira-kira kan seperti itu. Nah oleh sebab itu dari permasalahan-permasalahan hal yang tadi, teman-teman semuanya harus paham lah akan hal tersebut gitu. Terus bagaimana kalau misalkan berobat ke dukun gitu kan, dan yang lainnya tuh. Contoh lah ya gitu, ini mah udah mepet banget gitu, udah nggak ada yang bisa di dunia ini tuh nggak ada yang bisa nyembuhin kecuali dukun doang gitu kan. Contoh gitu kan. Ya, karena Islam itu tidak pernah memberatkan kita gitu kan. Kalau misalkan memang salah satunya itu yang bisa menyembuhkan, gak jadi masalah. Bahkan ketika kita makanan haram pun bisa jadi halal ketika memang itu hanya satu-satunya makanan di alam dunia gitu. Kan gitu. Jadi logikanya ke arah sana gitu. Nggak jadi masalah ketika memang dokter ini nggak sembuh, dokter ini nggak sembuh, sama ini nggak sembuh, sama ini nggak sembuh, sama obat ini nggak sembuh gitu kan. Bisa semuanya itu sama dukun gitu. Contoh gitu kan. Nggak jadi masalah. Asalkan ketika sembuh tersebut, oh ternyata dia tuh larinya gitu, beribadahnya lebih kuat lagi gitu kan. Karena dia benar-benar pengen sembuh. Nah itu. Yang penting ke arah sana gitu kan. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya Teh Fiona. Dilanjut untuk teman-teman presentator yang lainnya untuk menjawab pertanyaan saja, saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada sahabat Danyu. Jadi intinya pengobatan ke dokter atau obat-obat seperti itu hanyalah syariat di alam dunia saja, tetapi hakikatnya tetap ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah ada yang mau menjawab? Tentang penyakit HIV, karena belum ada penawarnya. Apakah ia harus mengeluh karena belum adanya penawar bagi penyakitnya, ataukah ada jalan lain untuk bisa menyembuhkan dengan cara ia lebih mendekatkan diri kepada Allah, atau bagaimana? Bahkan Teh Dea, barangkali ada yang mau disampaikan tentang pertanyaan itu.
Biar cepet ya, moderator, biar Samyah lagi aja. Gak apa-apa. Iya, silahkan. Oke, dari pertanyaan hal tersebut sebenarnya tahun berapa ya saya lupa, pernah baca berita ada seorang tokoh ahli pengobatan di daerah Afrika Selatan atau daerah mana ya saya lupa. Nah itu ada yang bisa mengobati orang yang HIV atau AIDS gitu kan. Itu ada gitu. Cuman orang itu ternyata dibunuh gitu. Kalau pengen tahu gitu. Orang itu langsung dibunuh gitu. Nggak tahu kenapa dan entah kenapa gitu. Ceritanya gitu. Yang penting yang jelas dia dibunuh gitu kan. Nah, terkait memang udah nggak ada obatnya lagi gitu kan untuk penyakit hal tersebut gitu kan ya, itu salah satunya benar sebenarnya apa yang dipertanyakan ya itu jawabannya sebenarnya tadi itu yang oleh Teh Aisyah Syada saya karena itulah pokoknya. Jadi memang ketika memang udah terjadi hal tersebut, contoh gitu kan umam HIV gitu kan, contoh imam gitu kan contoh umam HIV gitu kan. Nah, obat nadei gitu kan udah tidak ada obatnya lagi ya, tidak lain gitu kan, kita ya berserah diri kepada Allah gitu kan, ya selalu meningkatkan iman dan takwa dan beribadah teruslah kepada Allah gitu kan, karena bagaimanapun ya guys tinggal menunggu waktu ya intinya mah kalau misalkan udah HIV atau AIDS gitu kan, karena memang tidak ada obatnya. Sebenarnya yang tadi saya bicarakan dari awal gitu, sebenarnya dulu tuh pernah ada orang yang bisa menemukan obatnya, cuman orang tersebut meninggal gitu, dibunuh nggak tahu oleh siapa gitu. Pertanyaannya gimana lagi sih? Bagaimana penyakit ataukah ada yang bisa menyembuhkan dengan cara lebih mendekat diri kepada Allah? Iya, itu. Intinya dari pertanyaan yang Aisyah Sada itu, yang pertama, itu memang kalau misalkan sudah tidak ada obatnya lagi gitu kan. Kan dengar-dengar kalau HIV AIDS gitu kan udah ada tenggang waktunya untuk meninggal gitu kan. Apalagi ketika memang kalau bahasanya kerasa gitu kan, semakin kurus juga gitu kan. Sakit banget lah gitu, contoh gitu kan. Kata umam ini mah gitu kan, sakit banget gitu kan. Nah itu ya berserah diri aja kepada Allah gitu kan, dan minta doa terus gitu kan agar dosa-dosanya di ampuni lah gitu kan kira-kira gitu. Mungkin itu saja ya Ibu moderator, saya serahkan kembali kepada moderator. Asli makin seret, nggak bohong. Baik, terima kasih kepada sahabat Danyu. Silahkan kepada presentator yang lain, barangkali ada yang mau ditambahkan. Ada yang nanya lagi Mel, ternyata itu. Apa di mana? Oh iya, dari Marsa Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Akang Teteh. Kalau untuk santet itu masuknya penyakit atau bukan penyakit? Terima kasih. Ya udah saya jawab lagi ya biar cepat karena memang zuhur bentar lagi gitu kan, azan bentar lagi tapi bukan azan maghrib gitu kan, azan zuhur gitu kan dia mamta nya eta omat kade azan zuhur lain azan maghrib gitu kade omat nah dan kahiji gitu kan, azan kedua kahiji subuh. Oke baik, saya akan jawab pertanyaan selanjutnya gitu kan. Dari Teh Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya Kang,
Teh, kalau untuk santet itu masuknya penyakit atau bukan penyakit? Buset. Cieun euy pertanyaannya santet saya Mam Kade saya nu ngaranna Marsa nyantet. Saya santet. Nah, dari pendengar tersebut sebenarnya ya itu sama saja penyakit. Ya, sama penyakit gitu kan. Kan ingat juga gitu kan dari konteks Allah itu menciptakan alam dunia itu, Allah itu menciptakan manusia itu udah mencatat di Lauhul Mahfuz bagaimana babat, bibit, bobot dan sebagainya gitu kan. Terus nasibnya bagaimana gitu kan. Contoh si Umam habis kuliah gitu kan buka praktikum dukun gitu kan, dukun santet kan bisa gitu kan dari PAI gitu kan. Bisa aja gitu kan Umam gitu kan saudara saudara Umam gitu kan di Dengklok masih keras juga gitu kan, bisnisnya masih kenceng gitu kan. Contoh ini Umam gitu kan. Nah, oleh sebab itu ya itu bisa dikatakan penyakit juga gitu kan. Ya penyakit buatan dengan ilmu hitam bekerja sama dengan setan gitu kan, dengan setan gitu kan, jin, iblis dan sebagainya. Nah, kan yang hal-hal seperti itu kan tidak bisa diobati dengan contohnya obatnya apa sih namanya tuh? Bodrek gitu kan contohnya gitu kan. Itu kan nggak bisa diobati dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Bisa diobatinya dengan ya benar yang tadi kata saya yang saya katakan tadi gitu kan, perihal ilmu hikmah gitu kan. Kan kira-kira seperti itu. Dan Allah pun ya menurunkan adanya penyakit hal tersebut kan ada juga gitu kan untuk mengkanter hal-hal ilmu ya apa sih ilmu hal-hal kayak gitu kan. Contoh ini saya kasih bocoran sedikit lah, ketika memang teman-teman semua merasakan ada hal-hal yang seperti itu gitu kan, ada di surah Al-Fatihah kan ada Malik Yaumidin, Malik Yaumidin, Malik Yaumidin, itu dibacakan saja gitu kan ketika sudah sholat itu 3 kali gitu kan. Contoh gitu kan, tahu yang ngirimnya siapa ya, di analogi kata aja ini dikembalikan ke dia lagi gitu kan. Nah seperti itu sedikit lah gitu kan pengetahuan yang saya ketahui gitu kan akan hal tersebut gitu. Jadi yang ditanyakan Teh Marsha kan tadi kalau santet itu masuknya penyakit atau bukan, ya memang penyakit juga sama gitu kan. Contoh kan kalau misalkan penyakit pusing obatnya Paramek. Nah penyakit santet obatnya ke siapa? Ya itu kali mah. Ataupun dengan ayat-ayat suci Al-Quran kan ada juga gitu kan. Untuk ning kalau di film-film kan suka ngelihat yang baca Al-Quran nggak ini ke santet atau gimana kan gitu. Ada semuanya juga gitu kan, benar yang tadi dikatakan oleh Teh Dea gitu kan, Teh Aniza gitu kan, Teh Anida gitu kan, Teh Umam gitu kan. Nah itu penyakit itu tuh pasti ada obatnya gitu kan. Nah mungkin itu saja ya. Ingat santet juga itu salah satu penyakit ya, itu cuman peribahasa yang memang udah menyebar di kalangan negara Indonesia khususnya di Pulau Jawa ya gitu. Ilmu-ilmu yang seperti itu pasti udah ada gitu. Dan untuk proses penyembuhannya juga yang memang agak sulit gitu kan. Terkadang memang ada itu di ini cerita sedikit tadi kampung saya gitu kan, ada hal yang tersebut gitu kan, di ini lagi dilawan lagi dengan dukun lagi gitu kan, yang ada dua-duanya meninggal gitu. Karena memang ya mereka menjadi apa sih salah jalannya gitu kan. Karena bagaimanapun ketika memang kita pasrah diri aja kepada Allah gitu kan, Allah juga toh yang menciptakan ilmu tersebut kan, perlu diketahui juga kan ilmu semuanya itu turun sama Allah tuh, diturunkan ke alam dunia gitu kan. Nah tergantung kita memilih dan memilahnya yang mana yang sekiranya memang cocok buat kehidupan kita, buat masa depan kita gitu kan. Kan kira-kira kan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabat Danyu. Mungkin dicukupkan di diskusi kali ini, kita tutup saja. Sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, kurang lebihnya. Bentar Mel, jangan dulu pada keluar ya, nanti kita ada sesi fotonya, dokumentasi. Lanjut. Baik, kita tutup saja. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan untuk teman-teman semuanya on cam. Isya Syahada. Buat dokumentasi silahkan on Dokumentasi ya, Melani, terus Nanda, Ira, terus Alia, Nuraini, Nisita Alpiani, Marsha,
Fiona, ayo saya nu keluar. Kabur. Jangan dulu keluar ya, please. Untuk dokumentasi dulu. Marsha, Ira, Nanda, Melani, ya. Erina, Aish. Nur Kamila. Silahkan. Alia Rahmadian. Untuk on cam terlebih dahulu ya. Fiona juga. Fajar. Ngomong, Jar. Hadir, Bang. Oke, cakep. Itu si Alia suruh on cam gitu si Alia. Si Marsha, si Ira. Ya, Bang, bentar. On cam dulu bentar gitu. Erina, Fiona. Udah Alia udah, Marsha udah, Muhammad Fajar. Marsha, Ira suruh on cam Marsha. Ira on cam, Ira. Ayo on cam dulu, Erina. Fiona, Nanda, Pasya. Ngurain. Dong. Bentaran doang fotonya, nggak akan lama. Gimana ini? Udah siap? Alfiani Aulia Putri. Si Uti lainnya tak? Iya, Bang, Uti, Bang. Oh. Lanjut. Udah. Cukup. Ayo, foto. Ada 3 orang. Ini sama Siap ya. Fiona. Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih ya, sahabat-sahabat semuanya. Silahkan untuk kembali lagi ke kegiatan masing-masing.